Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3C akan memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indra Harbawa Mutakin, NIM 230 10 117 130 150. Perkenalkan, saya Alfikul Viral, NIM 23010 117 1381. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif Mutakin dengan NIM 230101 171 376. Perkenalkan, nama saya Elvira Dharma Julianti, NIM 23011 17 130 109. Perkenalkan, saya Frederika Marcella, NIM 230 10 117 130 114. Nama saya Zana Gladia Rahma, NIM 2301 0117 130082. Perkenalkan, nama saya Nur Fatina, NIM 230 101 111 370. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Setelah kami membahas mengenai penampungan semen dan pembuatan stok solution, kali ini kami akan menjelaskan mengenai inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan. Inseminasi buatan merupakan usaha mengawinkan ternak betina dengan cara memasukkan semen ke dalam organ reproduksi tanpa membutuhkan fisik pejantan. Setelah inseminasi buatan, perlu adanya deteksi kebuntingan pada ternak. Deteksi kebuntingan adalah upaya yang dilakukan untuk mengetahui apakah ternak mengalami kebuntingan atau tidak. Jika ternak dideteksi mengalami kebuntingan, maka inseminasi buatan yang telah dilakukan dianggap berhasil. Tujuan dari video ini adalah untuk mengetahui pengertian dan apa saja yang harus diperhatikan dalam melakukan inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan. Manfaat yang didapatkan dari video ini adalah dapat menerapkan inseminasi buatan dan mendeteksi kebuntingan dengan benar. Praktikum ilmu reproduksi ternak acara 5 tentang inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan dilaksanakan pada hari Senin 2 November 2020 di Laboratorium Genetika Pemuliaan dan Reproduksi Ternak. Materi yang digunakan meliputi alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu aplikasi editor video, handphone untuk merekam, dan tripod untuk menaruh handphone saat merekam. Bahan yang dibutuhkan adalah video dan gambar sebagai media penjelas. Metode yang dilakukan diawali dengan pembuatan naskah, kemudian praktikan mengambil video mengenai penjelasan materi. Kemudian video yang sudah diambil akan diedit menggunakan aplikasi editor video, lalu diunggah pada channel YouTube Ilmu Reproduksi Ternak C. Pengenceran semen merupakan metode yang dilakukan untuk menambah volume dari semen ternak yang sebelumnya sudah dilakukan uji kualitas semen sebelum masuk ke tahap selanjutnya, yaitu inseminasi buatan. Tahapan pengenceran semen sebelumnya perlu menyiapkan alat dan bahan berupa pipet yang digunakan untuk memindahkan larutan ke semen, beaker glass untuk menampung semen, semen yang telah diuji kualitasnya, dan larutan stock solution yang sudah dibuat sebelumnya. Rumus yang digunakan untuk pengenceran semen sebagai berikut, yaitu pengenceran semen sama dengan volume semen dikali persentase motilitas, yaitu hasil motilitas semen yang ditampung, dikali konsentrasi, yaitu hasil dari konsentrasi semen yang ditampung, dibagi 100 juta, merupakan asumsi banyaknya jumlah semen dalam straw, dikali 0,25, yaitu volume straw, dikurangi volume semen. Cara pengenceran semen yaitu dimulai dari mengambil larutan stock solution menggunakan pipet sesuai hasil perhitungan pengenceran semen, kemudian campurkan dengan semen yang sudah ditampung dalam beaker glass, lalu digoyang-goyangkan hingga campuran menjadi homogen. Pengenceran semen selesai. Estrus atau birahi adalah keadaan di mana ternak betina mau menerima pejantan untuk melakukan perkawinan. Birahi pada ternak terjadi setelah ternak dewasa, usia
ternak ruminansia bervariasi, tergantung kondisi tubuh dan pakan. Dewasa kelamin pada sapi rata-rata berkisar di usia 1,5 sampai 2 tahun, sedangkan dewasa tubuhnya berkisar di antara umur 2 sampai 2,5 tahun. Dewasa kelamin pada kerbau berkisar pada usia 2,5 sampai 3 tahun, sedangkan dewasa tubuhnya 3 sampai 4 tahun. Deteksi birahi salah satu faktor yang penting menjadi perhatian dalam budidaya ternak ruminansia. Ketepatan mendeteksi birahi akan berpengaruh terhadap ketepatan waktu perkawinan. Perkawinan pada waktu birahi yang tepat akan berpengaruh terhadap keberhasilan kebuntingan. Karena mengawinkan ternak ruminansia di luar waktu birahi tidak akan terjadi kebuntingan. Oleh karena itu, peternak harus mengetahui tanda-tanda birahi agar tepat pada saat mengawinkan. Selain ketepatan waktu kawin, juga memperpendek calving interval. Deteksi birahi pada peternakan rakyat lebih mudah dilakukan karena pada peternakan rakyat setiap hari ternak berada dalam pengawasan peternak. Sedangkan pada perusahaan peternakan skala yang besar atau jumlah banyak, pengamatan birahi dilakukan 2 hari sekali, pagi dan sore hari pada setiap harinya. Tanda yang lebih mudah diamati adalah pada saat ternak terjadi standing heat. Beberapa tanda yang bisa dijadikan pedoman oleh peternak yaitu terlihatnya vulva dengan istilah 3A, abang, abuh, anget, keluarnya lendir dari vagina, gelisah, vulva membengkak, serta hangat dan berwarna kemerahan, keluarnya air, dan dinaiki pejantan atau sapi lain diam saja. Ekor sapi sering diangkat ke atas. Sangat penting untuk mengetahui siklus birahi untuk mengetahui ternak mengalami estrus kembali. Siklus birahi adalah jarak dari birahi satu ke birahi lainnya. Siklus birahi diatur oleh mekanisme endokrin dan neuroendokrin, yaitu hormon dari hipotalamus, hipofisis, dan gonad. Siklus birahi pada ternak berbeda-beda tergantung jenis ternaknya. Inseminasi buatan pada kambing menggunakan semen cair. Teknologi reproduksi pada sektor peternakan sudah banyak dikembangkan, seperti sinkronisasi birahi hingga inseminasi buatan. Inseminasi buatan yaitu metode perkawinan dengan memasukkan semen cair atau beku ke dalam organ reproduksi betina. Inseminasi buatan memiliki kelebihan yaitu salah satunya memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Inseminasi buatan pada kambing ini diawali dari sinkronisasi birahi dengan tujuan untuk mendapatkan kondisi birahi kambing betina pada waktu yang relatif sama. Kemudian, dilakukan penampungan semen menggunakan vagina buatan. Setelah itu, dilakukan uji kualitas semen baik menggunakan mikroskopis maupun makroskopis. Semen yang sudah diuji kualitas kemudian dilakukan pengenceran semen. Setelah diencerkan dengan larutan stock solution yang terbuat dari kuning telur, semen dievaluasi kembali untuk menilai kelayakan untuk dimanfaatkan dalam program inseminasi buatan. Semen yang dapat digunakan untuk proses inseminasi buatan yaitu dengan motilitas lebih dari 70%, konsentrasi 250 kali 10 pangkat 6 dan abnormalitas kurang dari 15%. Pelaksanaan inseminasi buatan dilakukan dengan metode deposisi semen di dalam serviks atau intraservikal. Peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan IB adalah spekulum untuk membantu menemukan mulut serviks serta insemination gun sebagai alat bantu untuk mendeposisikan semen di dalam lumen serviks. Pemeriksaan kebuntingan. Kambing yang tidak lagi menunjukkan gejala-gejala birahi didiagnosis sebagai kambing yang telah bunting atau IB-nya berhasil. Sedangkan yang masih menunjukkan gejala-gejala birahi dapat diartikan sebagai ternak tersebut gagal di IB atau tidak bunting. Inseminasi buatan pada ayam dimulai dari penampungan semen. Penampungan semen pada ayam dilakukan dengan metode pemijitan, yaitu dengan mengurut secara halus bagian punggung sampai ekor berulang kali sampai kloaka ayam jantan tersebut memerah. Dan setelah itu diurut kloakanya untuk pengeluaran semen.
Setelah penampungan semen dilakukan uji kualitasnya. Evaluasi semen segar meliputi warna, pH, volume, motilitas massa, motilitas individu, persentase hidup, abnormalitas, dan konsentrasi spermatozoa. Kemudian dilakukan pengenceran menggunakan larutan NaCl fisiologis. Setelah dilakukan pengenceran, kemudian semen siap dilakukan inseminasi buatan pada ayam betina. Pendeposisian semen pada saat inseminasi buatan yaitu dilakukan pada saluran reproduksi betina dengan 1 ml semen untuk 1 ekor betina. Inseminasi buatan dengan semen beku adalah proses perkawinan yang dilakukan dengan campur tangan manusia, yaitu mendeposisikan semen beku ke dalam saluran reproduksi betina agar terjadi proses fertilisasi. Peralatan yang digunakan yaitu kontainer berisi straw, IB can, cutter, plastik sheet, hand glove, box air hangat, dan vaselin. Prosedur pelaksanaan IB dimulai dari pengamatan birahi, handling semen, towing semen beku, sampai dengan pelaksanaan inseminasi. Proses inseminasi diawali dengan pengambilan straw yang sudah dibuat dari dalam kontainer. Straw diambil dengan cara memegang ujung kemasan secara hati-hati, kemudian dilakukan proses towing. Towing merupakan pencairan kembali semen yang telah dibekukan sebelum dilakukan IB dengan suhu 37 derajat selama 5-30 detik. Setelah itu, semen dimasukkan ke IB can dengan cara menusuk seal pabrik. Potong tutup straw dengan cutter, kemudian pasang plastik sheet sampai berbunyi klik. Lakukan pengecekan apakah semen telah terpasang dengan benar dengan cara mengeluarkan semen sedikit. Beri vaselin atau pelicin pada IB can. Menggunakan plastik glove di tangan kiri dan kemudian basahi agar tidak menyakiti ternak. Lakukan palpasi rektal untuk mengeluarkan feses dan mencari letak uterus. Semen diinjeksikan di serviks dengan sudut 45 derajat. Kemudian keluarkan IB can dari rektum. Pembacaan kartu recording inseminasi buatan dimulai dari kolom pertama, yaitu tanggal inseminasi, selanjutnya kolom kedua atau keadaan birahi terbagi menjadi 4 kolom. Bagian kiri atas yaitu tanda birahi pada vulva, nilainya +1 sampai +3. Apabila +1, maka tandanya terdapat perubahan kebengkakan vulva dan warna pink tua atau kemerahan, namun tidak begitu jelas. +2, kebengkakan tidak maksimal dan mukosa kemerahan. Dan +3, bengkak, mukosa merah, kanan atas yaitu tanda birahi keluarnya lendir, nilainya +1 sampai +3. Apabila +1, yaitu lendir sedikit, terlihat ketika vulva dibuka. +2, lendir sedang berupa leleran di sekitar vulva. +3, lendir banyak berupa leleran di ekor, pantat, dan lantai. Kolom kiri bawah yaitu tanda birahi dengan adanya perubahan tingkah laku, nilainya positif dan negatif. Apabila positif, mengeluarkan suara, gelisah, diam saat dinaiki dan mengibaskan ekor. Jika negatif, tandanya tidak mau dinaiki pejantan dan kaki bawah ereksi dan kanan bawah ereksi uteri, nilainya +1 sampai +3. Kolom ketiga atau semen terbagi menjadi 2, yaitu pejantan dan batch. Kolom pejantan merupakan kode pejantan, contohnya 816108. Kolom batch merupakan kode straw, contohnya AS081, di mana setiap straw memiliki kode yang berbeda. Kemudian, kolom nama inseminator, dan yang terakhir kolom catatan khusus. BIP Ungaran Vandit J82FH30604 merupakan kode straw yang diproduksi oleh BIP Ungaran dengan ternak bernama Vandit yang pada tahun 2012 dilihat dari kode J, di mana kode tersebut merupakan tahun produksi semen dihitung dari tahun berdirinya BIP Ungaran, yaitu tahun 2002.
82 merupakan penampungan semen pada nomor ke-82, di mana BIP Ungaran melakukan penampungan 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Misalnya kode yaitu 05, maka penampungan dilakukan pada hari Senin, maka 82 dilakukan pada hari Kamis. FH merupakan kode bangsa sapi. 30604 merupakan kode di mana angka 3 yaitu kode bangsa di mana setiap ternak memiliki kode yang berbeda. 06 merupakan tahun lahir Vandit dan 04 merupakan nomor Vandit di kandang BIP Ungaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan IP, yaitu kualitas semen, kualitas ovum, keahlian inseminator, saat towing, dan deposisi semen, dan ketetapan deteksi birahi. Selain itu, terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan IP, yaitu ketersediaan perlengkapan, nitrogen cair, umur induk, dan kondisi serta jarak lokasi. Kelebihan IP yaitu meningkatkan mutu genetik, semen dapat disimpan dalam waktu yang lama, mencegah penularan penyakit, efisien, dan tidak memerlukan pejantan. Kekurangannya yaitu membutuhkan biaya, membutuhkan tenaga ahli, membutuhkan manajemen pemeliharaan yang baik, serta pencatatan silsilah yang baik. Deteksi kepuntingan. Deteksi kepuntingan merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan pelaksanaan IP. Tujuannya yaitu mengetahui status bunting setelah perkawinan atau IP, memperbaiki efisiensi reproduksi, dan persentase kebuntingan. Metode yang dilakukan ada berbagai macam, diantaranya yaitu palpasi. Palpasi terbagi menjadi 3, yaitu palpasi rektal, palpasi abdominal, dan palpasi puting. Yang kedua, NRR atau non-return rate atau pengamatan birahi selang siklus birahi pasca IP. USG menggunakan ultrasonografi menggunakan alat USG. Dan yang terakhir yaitu metode hormonal dengan cara menggunakan diagestek. Materi selanjutnya adalah diagestek. Diagestek merupakan suatu metode deteksi kebuntingan ternak dengan menggunakan urin sebagai bahan deteksinya. Urin ternak bunting mengandung hormon estrogen. Hal tersebut terjadi karena ketika ternak bunting, hormon progesteron yang berperan dalam menjaga kebuntingan ternak diproduksi dalam jumlah banyak sehingga menurunkan produksi hormon estrogen. Hormon estrogen dibuang melalui urin dalam bentuk ekstradiol 17, di mana dalam ekstradiol tersebut terdapat ikatan ion fenol yang dapat dideteksi untuk mengetahui adanya kebuntingan ternak. Pelaksanaan pengecekan kebuntingan diawali dengan penampungan urin ternak yang diduga bunting terlebih dahulu. Penampungan urin dilakukan maksimal 24 jam sebelum pengecekan. Sampel urin yang telah ditampung dimasukkan dalam tabung reaksi sebanyak setengah tabung. Teteskan 3 tetes larutan pendahuluan dan diamati perubahan yang terjadi. Jika terdapat suspensi atau endapan berada di atas kecoklatan, maka diduga ternak bunting. Diagestek selain dilakukan untuk pengamatan kebuntingan juga dapat digunakan untuk pendukung pemeliharaan kesehatan reproduksi. Selanjutnya adalah palpasi rektal. Palpasi rektal adalah metode diagnosa kebuntingan yang dapat dilakukan dengan tepat pada ternak besar seperti kuda, kerbau, dan sapi yang paling murah dan efisien. Teknik palpasi rektal secara ringkas sebagai berikut. Pertama, pemeriksa memakai pelindung sepatu boot, pakaian praktek lapangan berlengan pendek atau panjang, memakai sarung tangan plastik, kuku pemeriksa harus dipotong, melakukan pemeriksaan dengan tangan kanan atau kiri sesuai kebiasaan, waspada terhadap sepakan, sarung tangan plastik harus dilicinkan dengan air atau sabun, kemudian tangan dimasukkan ke dalam rektum dalam bentuk mengerucut dan diteruskan sampai melampaui organ reproduksi. Apabila feses banyak maka perlu dikeluarkan terlebih dahulu. Selanjutnya yang terakhir adalah rasakan setiap perubahan-perubahan pada organ reproduksi. Selanjutnya adalah palpasi abdominal. Palpasi abdominal adalah metode diagnosa kebuntingan dengan melihat tingkah laku ternak besar seperti kuda, sapi pada bagian abdomen.
Teknik palpasi abdominal dilakukan dengan cara melihat kondisi ternak terlebih dahulu, apakah memungkinkan dilakukan pemeriksaan fisik atau belum. Jika memungkinkan, maka dilakukan pemeriksaan fisik dengan perabahan pada bagian daerah abdomen pada ternak menggunakan telapak tangan untuk mendeteksi ada tidaknya fetus dalam tubuh ternak. Deteksi kebuntingan selanjutnya ada palpasi puting. Palpasi puting adalah suatu metode deteksi kebuntingan pada ternak ruminansia betina dengan cara perabaan di puting dan ambing. Setelah itu, puting pada ternak betina diperah untuk mengetahui susu yang keluar berupa kolostrum atau tidak. Deteksi ini umumnya dilakukan pada bulan terakhir kebuntingan. Lalu yang kelima ada ultrasonografi atau USG. Deteksi kebuntingan dapat menggunakan ultrasonografi atau USG. Ultrasonografi merupakan pemeriksaan kebuntingan yang sangat akurat, sebab dari alat USG Forvet Mini dan iScan dapat terlihat embrio atau janin pada ternak betina. Metode penggunaan USG dengan cara feses dikeluarkan dari rektum, kemudian dilakukan eksplorasi manual dari topografi trakus reproduksi sapi, transducer dan glove diberi gel agar tidak mengiritasi rektum. Rectum probe diarahkan ke tanduk uterus dan ovarium. Kornua akan terlihat jika digerakkan ke arah lateral. Pada monitor USG akan terlihat vesikel urinaria, cairan embrionik, dan lumen uterus yang ditandai dengan berwarna gelap. Organ akan terlihat berwarna abu-abu, sedangkan hyperechoic atau putih menggambarkan otot dan tulang. Lalu yang terakhir ada non-return rate atau NRR. NRR atau non-return rate adalah nilai persentase ternak tidak kembali birahi antara hari ke-60 sampai 90 setelah dikawinkan. Karena birahi yang sudah tidak muncul pada ternak betina, diasumsikan bahwa ternak tersebut sedang bunting. NRR diamati pada selang estrus pasca dikawinkan pada setelah siklus estrus ke-1, 2, dan 3. NRR yang baik mempunyai nilai persentase sebesar 50-79%. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Dapat kami simpulkan bahwa pengenceran semen adalah metode untuk menambah volume dari semen ternak yang sudah dilakukan uji kualitas semen sebelum dipakai untuk inseminasi buatan. Sebelum dilakukan inseminasi buatan, perlu adanya deteksi birahi. Deteksi birahi merupakan hal yang perlu dilakukan agar peternak mengetahui waktu yang tepat untuk mengawinkan ternak. Inseminasi buatan pada ternak kambing dan ayam menggunakan semen cair, sedangkan pada ternak sapi menggunakan semen beku. Setelah dilakukan inseminasi buatan, perlu adanya deteksi kebuntingan. Terdapat beberapa metode deteksi kebuntingan, yaitu Diagnostic, palpasi rektal, palpasi abdominal, palpasi puting, USG, dan NRR. Kami berharap adanya saran dari teman-teman, dan jika ada kekurangan bisa teman-teman sampaikan melalui kolom komentar video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.